Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pepohonan dan tumbuhan disertai dengan segala karunia dan manfaatnya bagi manusia. Tidak hanya buah dan daunnya yang bisa dimanfaatkan, bahkan dahan serta akarnya pun dapat digunakan sebagai herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya." Quran Surah An-Naml ayat 6. Ada lagi nih bahan dari alam yang dikenal bermanfaat untuk meredakan panas dalam. Akar alang-alang yang diolah menjadi minuman untuk mengobati panas dalam. Caranya, tumbuk akar alang-alang yang sudah dibersihkan agar sarinya bisa keluar, kemudian rebus dengan air. Akar alang-alang mempunyai rasa yang manis dan segar seperti daun mint. Kemudian, tambahkan perasan air jeruk nipis ya, untuk menambah kandungan vitamin C supaya rebusan akar alang-alangnya makin mantap. Setelah matang, saring air rebusan alang-alang dan jeruk nipis tadi. Untuk menambah rasanya, tambahkan gula cair. Biar makin segar, bisa tambahkan biji selasih karena serat yang terkandung di dalamnya baik untuk pencernaan. Dalam akar alang-alang terdapat kandungan kimiawi saponin, flavonoid, selulosa, dan lignin yang dipercaya dapat mengobati sakit pinggang dan pegal-pegal. Akar alang-alang juga bersifat menyerap kalsium yang dibutuhkan untuk pengobatan sakit saluran kencing. Minum rebusan akar alang-alang secara rutin bisa menjaga daya tahan tubuh dari bermacam penyakit. Selain alang-alang, tanaman ini juga mempunyai manfaat pada akarnya. Tanaman akar wangi atau yang lebih dikenal dengan nama serai wangi ini, akarnya dapat dibuat menjadi minyak esensial. Bermanfaat untuk antiseptik, anti radang, tonik, hingga menyamarkan luka. Sekilas, tanaman akar wangi terlihat seperti rumput biasa dengan ukuran yang lebih besar. Akarnya berwarna kuning terang dan mengeluarkan aroma wangi. Itulah sebabnya dinamakan akar wangi. Akar wangi yang sudah dipanen, masukkan ke dalam tangki penyulingan. Sekali penyulingan, tangki dapat diisi hingga 1,5 ton akar wangi dengan 1.200 liter air. Waktu penyulingan berlangsung hingga 15 jam. Disinilah hasil akhir penyulingan akar wangi dapat dilihat. Dari 1,5 ton akar wangi, hanya menghasilkan sekitar 4 kg minyak wangi saja. Masya Allah. Akar wangi juga bisa dibuat menjadi berbagai macam kerajinan yang cantik. Nah, untuk membuat taplak meja dan sajadah yang cantik ini, akar wangi harus ditenun dulu. Proses tenun diawali dengan memintal benang yang digunakan. Selanjutnya ke proses memasukkan benang ke mesin pintal. Helaian benang siap dikombinasikan dengan akar wangi yang diselipkan di dalam benang yang sedang ditenun. Kain tenun yang sudah dihasilkan bisa dibuat menjadi produk seperti kaligrafi, sarung bantal, tas, hingga sajadah. Kerajinan ini dijual dengan harga mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Bicara mengenai pohon yang ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pohon yang dikenal dengan pohon siwak atau miswak. Bagian akar dari pohon siwak ini dijadikan alat menjaga kebersihan dan kesehatan mulut oleh Nabi Muhammad SAW. Kandungan potasium, klorida, sodium bikarbonat, serta kalsium oksida dalam akar siwak mengandung antibiotik alami. Ini berfungsi untuk menghambat perkembangan bakteri serta pembentukan plak pada mulut dan gigi. Membersihkan mulut dan gigi memakai akar pohon siwak termasuk amalan sunnah. Sebuah hadis menyebutkan ada 4 hal yang termasuk dari sunnah Rasul, yakni memakai minyak wangi, menikah, bersiwak, dan malu. Hadis riwayat Ahmad. Akar atau dahan yang digunakan haruslah lembut. Siwak harus bersifat basah dan berserat agar tidak merusak gusi dan email gigi. Seratnya pun tidak berjatuhan agar tidak mengotori mulut. Seorang muslim dapat menggunakan siwak beberapa kali dalam sehari. Seperti saat membaca Al-Quran, setelah makan, sebelum tidur, dan setelah bangun pagi. Nabi Muhammad SAW menganjurkan bersiwak ketika hendak menunaikan sholat.
Salah satu doa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak bersiwak adalah Allahumma tahhir bis siwak asnani wa qawwi bihi lisasi wa afshih bihi lisani. Yang artinya, wahai Allah, sucikanlah gigi dan mulutku dengan siwak dan kuatkanlah gusi-gusiku dan fasihkanlah lidahku. Keistimewaan siwak dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kebersihan mulut menjadi panduan bagi umat Muslim. Sudah sepatutnya kita mengikuti teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.